Apa cerita di balik pakaian lo? Buat diterima di tongkrongan? Penutup tompel segede dosa Fir'aun? Biar dianggap aktivis organisasi? Atau biar beda aja? Ya, apapun motivasi lo berhak nentuin sendiri kreasi pakaian lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Jadi, di hari yang berbahagia kali ini, kita bakal bincang-bincang hangat, ceria, dan juga pastinya terpercaya nih. Kali ini, kami dari bagian Divisi Kreatif Media, perdana banget buat podcast nih. Sebelumnya, aku minta maaf nih karena nggak pakai virtual background ya, karena device-nya nggak mendukung. Jadi perkenalkan dulu, nama aku tuh Jessi Alicia Nesti dari jurusan Pendidikan Sejarah Angkatan 2019. Untuk podcast kali ini, Jessi nggak bakal sendiri nih, ditemenin dua cowok ganteng nih. Mungkin untuk narasumber kita kali ini, perkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih Teh. Mungkin dari saya dulu ya Teh. Baik, terima kasih Teh. Perkenalkan, nama saya Kandaran Mursalin dari Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra. Nah, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Sunda, angkatan tahun 2021. Terima kasih Teh. Oh, Kang Alan, ya boleh. Selanjutnya mungkin. Baik, sebelumnya perkenalkan dan salam sejahtera untuk semuanya. Nama aku Yadi Afanudin, aku dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, angkatan 2020. Untuk kali ini ada Kang Alan dan juga Kang Yadi ya. Jadi kali ini kita bakal cerita banyak tentang perkuliahan dan mungkin tentang UPI-nya sendiri ya. Langsung ke pertanyaannya aja mungkin ya. Kan kalian tuh udah jadi mahasiswa UPI ya. Mungkin boleh cerita kalian tuh masuk UPI tuh masuk jalur apa dan tahapannya tuh kayak gimana buat sampai bisa jadi mahasiswa UPI. Mungkin boleh Kang Alan dulu ya. Nah, baik, terima kasih Teteh. Berkaitan dengan pertanyaan ini, nah sebelumnya Alan sudah coba daftar SBMPTN gitu ya. Tapi yang namanya rezeki gitu ya sudah ada yang ngatur Teh. Nah, keterimanya bukan di SBMPTN tapi di seleksi mandiri. Nah, untuk prosedurnya sendiri, untuk seleksi mandiri, itu ada lebih jelasnya di pmb.upi.edu, seperti itu. Oh, berarti kalau Alan ini dari seleksi mandiri ya masuknya. Betul sekali, Teteh. Nah, kalau Kang Yadi itu masuk jalur apa ya, Kang? Oke, aku ya. Jadi mahasiswa itu mungkin sebuah cita-cita yang sangat diinginkan oleh banyak orang pada umumnya. Nah, jadi aku ini masuk jalur SNMPTN. Tapi sebelumnya, sebelum aku masuk jalur SNMPTN ini, aku pernah daftar di SBMPN itu untuk masuk Politeknik. Dan itu kebetulan nggak keterima. Mungkin belum rezekinya juga. Ya. Tapi nggak menutup usaha aku buat ngeraih apa yang aku pengen buat bisa jadi mahasiswa. Ekspektasi aku mungkin aku nggak akan berekspektasi kalau misalkan aku bisa masuk ke UPI, dan ternyata di SNMPTN Qadarullah aku diizinin dan aku bisa masuk di Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Oh, berarti kalau Kang Yadi ini masuknya SBM ya? Mungkin SNM deh, SNMPTN. Oke, sorry, SMN ya. Oke. Berarti ada Kang Alan dari seleksi mandiri dan ada Kang Yadi juga dari seleksi SNMPTN ya. Nah, udah masuk baru satu langkah nih mau jadi mahasiswa UPI kan. Habis itu pasti ada ospek ya, ospek dari UPI-nya itu atau bisa dikenal tuh Mokaku. Nah, boleh mungkin cerita sedikit apa sih tentang Mokaku yang kalian jalanin itu? Boleh mungkin Kang Yadi dulu cerita tentang Mokakunya. Oh, Mokaku ya. Mokaku menurut aku lumayan apa ya? Sedikit mengejutkan karena Mokaku ini kan online.
dan Oh, online. ya online. Mahasiswa 2020 itu sebelumnya pasti akan berharap bahwasannya kegiatan kuliah akan dilakukan secara luring. Min bayangannya bahwa Mokaku ini mungkin akan lebih seru yang dibayangkan. Tapi ternyata kita ditakdirkan untuk melakukannya secara online. Iya. Nah, menurut aku di Mokaku online ini mungkin ada sedikit rasa apa ya? Bosan atau jenuh di Mokakunya karena online. Terus ada kekecewaan juga, tapi tidak menutup sebuah rasa apa ya, kebahagiaan gitu. Karena bagaimanapun kita dari beribu banyak orang yang berusaha masuk ke UPI, kita salah satu yang diterima di situ. Oh. Kalau mungkin dari Kang Alan mau cerita sedikit tentang Mokakunya? Baik, terima kasih sekali atas pertanyaannya Teh. Sebenarnya banyak sekali kesan-kesan selama Mokaku berlangsung. Gila, parah seru banget sih. Jangan sirik ya Kang Yadi. Apalagi banyak sekali gitu sambutan-sambutan dari orang hebat gitu. Nah, selain itu ada juga hal-hal kocak yang terjadi pada saat Mokaku berlangsung. Nah, yang Alan ingat aja ya. Nah, ada salah satu mahasiswa ngebucin teh pada saat ngejum. Nah, ada juga yang atribut logonya kegedean, ngelebihin besar kepalanya gitu ya. Dan yang paling ngena itu, yang paling Alan gak bisa lupain ya, ada teman sekelas Alan yang viral gara-gara tarian pada saat Jumit. Nah, tariannya gitu. Jadi pas ada apa ya, ada hiburan sejenak, nah kan joget-joget tuh semua. Nah dia tuh joget paling heboh gitu. Jadi kebetulan terekam sama kamera. Itu yang buat dia viral sih. Gila, seru banget. Oh, berarti ada kesamaan antara Kang Yadi sama Kang Alan itu sama-sama Mokaku yang dilakukan secara daring ya? Ya, tapi bedanya mungkin itu Kang Yadi bosen, kalau misalkan Alan itu seru banget sih, parah. Tapi ya pasti sama-sama berkesan ya kalau buat Mokaku sendiri. Nah, kalau nih udah Mokaku nih, terus kan langsung kita jadi udah resmi nih jadi mahasiswa UPI. Nah, mungkin kesan tahun pertama buat Kang Yadi sama Kang Alan tuh kayak gimana sih? Apalagi karena daring ini kayak gitu, daring pasti kesannya juga gimana gitu. Mangga, boleh dari Kang Alan dulu. Dari Alan lagi. Oke, Iya, baik, terima kasih Teh. Nah, selama saya kuliah di semester 1 secara daring, yang saya rasakan itu enjoy sekali gitu. Yang namanya kuliah daring ini pasti ada yang namanya kelebihan serta kekurangannya ya. Nah, kelebihannya mungkin semuanya juga udah paham kalau misalkan sudah merasakan kuliah online. Nah, yang Alan rasakan itu kelebihan daring ini kayaknya lebih santai ya, lebih santai. Maksudnya tuh kita tidak perlu jalan ke kampus untuk melaksanakan kuliah gitu. Kita tinggal bangun pakai baju formal, kadang cuma bajunya aja gitu, ke bawahnya mah masih setelan tidur. Iya. Mungkin Teteh juga pernah ngerasain hal itu gitu. Nah, itu salah satu kelebihannya dari perspektif Alan. Nah, untuk kekurangannya ini berkaitan dengan informasi. Nah, perkuliahan secara daring ini dipaksa untuk lebih berpikir kritis dalam memilah informasi. Karena tidak ada orang yang memverifikasi informasi tersebut selain dari diri kita sendiri ya. Beda dengan luring. Di saat kita mendapatkan suatu informasi, kita berhadapan langsung dengan orangnya gitu. Sehingga secara mudah kita bisa menanyakan langsung jika ada kekeliruan di dalam informasi tersebut. Seperti itu Teh kalau misalkan dari awal. Berarti ada juga ada kekurangan dan ada kelebihannya kayak gitu lah ya. Tepat sekali Teh. Kalau mungkin buat Kang Yadi nih, kesan tahun pertamanya tuh di UPI itu kayak gimana? Kesan pertama aku masuk di UPI, mungkin yang pertama aku rasain seneng ya, karena dari
sebelumnya aku jadi siswa SMK, lalu kemudian di hari esoknya aku bisa jadi seorang mahasiswa gitu. Tapi mungkin di sini karena kita kuliahnya secara online, itu ada hal positif dan juga negatifnya tersendiri. Pemberian informasi benar tadi kata Kang Alan ya, ada sulitnya, ada mudahnya, dan akses informasi tersebut juga mungkin ada beberapa halangan yang mungkin kita sedikit kesulitan untuk mengolahnya gitu di dalam kegiatan kuliah online ini. Menurut aku kuliah online ini bisa jadi efektivitas dan juga alternatif di saat kita memang terhalang tidak bisa datang secara langsung ke kampus atau hal-hal lain. Tapi ini menjadi suatu kekurangan ketika kita tidak mampu menjadi seseorang yang bisa mengolah informasi tersebut lewat jejaring sosial media. Kan tidak semua orang itu sama ya tingkat pemahamannya melalui online ini. Jadi ya itu tuh. Tapi keseluruhan seru sih. Oh, berarti hampir sama ya jawaban Kang Alan sama Kang Yadi itu untuk kelebihannya, untuk kekurangannya, dan yang termasuk yang mencari informasi yang terpercaya ya hampir sama. Nah kesan jadi mahasiswa yang udah cukup lama itu kayak gimana sih Kang? Buat selanjutnya nih, karena kuliah itu harus serba cari tahu sendiri nih, kayak yang udah tadi disinggung sama Kang Yadi sama Kang Alan. Penting nggak sih menurut kalian buat tahu informasi terbaru di sekitar UPI ataupun di sekitar kalian tuh? Boleh mungkin Kang Alan dulu? Inti dari jawaban ini cukup simpel ya, yang jelas penting sekali. Nah, karena apa? Jika kita selalu up to date mengenai informasi-informasi yang terbaru, itu pastinya sangat membantu sekali. Tetapi jika kita tidak keep up sama informasi-informasi terbaru, kita akan merasakan sendiri dampaknya gitu. Entah itu ketertinggalan langkah dalam suatu kegiatan, sehingga menyebabkan kita salah saing, kita kalah saing gitu ya dengan orang lain seperti itu. Oke, itu kalau mungkin dari Kang Yadi, penting nggak sih buat cari tahu informasi yang di lingkungan UPI kayak gitu? Penting ya, walaupun kita belum pernah ke kampus sekalipun, mungkin kita juga perlu mencari informasi itu lebih awal, atau bahkan bagaimana sistem yang ada di pembelajaran UNIF gitu. Karena aku punya teman dan dia ketinggalan informasi dan dia malah salah informasi mungkin ya. Jadi pada saat dia sudah masuk semester 1, temennya itu udah masuk kelas. Dia bahkan mengambil mata kuliah itu kalau nggak salah sekitar 27 SKS di semester awal karena dia nggak tahu apapun. Dan dia nggak tahu juga bahwa teman-temannya itu udah bikin kelas dan baru ketahuan setelah satu semester kemudian. Itu sih. Jadi informasi itu sangat penting. Penting juga ya. Nah, tadi kan udah sedikit disinggung nih kalau buat Kang Yadi yang tentang pengalaman mungkin buat temennya yang ketertinggalan informasi ya. Nah, kalau Kang Yadi sendiri pernah nggak sih ngerasain ketinggalan informasi? Mungkin informasi akan bisa diakses dengan lebih cepat, tapi tidak kemudian kita terus-terusan bisa memperhatikan media yang kita gunakan kayak di HP atau sosial media yang lain, informasi-informasi kuliah atau hal-hal lain pasti kadang tidak tepat waktu untuk kita tahu informasi tersebut. Mungkin dari Alan sedikit saja ya Teh. Pas waktu sebelum pendaftaran seleksi mandiri, nah Alan hampir ketinggalan tuh informasi tentang seleksi mandiri. Pas daftarnya itu Alan hampir tidak deadline-nya itu satu hari lagi kalau nggak salah. Itu hampir telat. Untungnya ada salah satu teman saya, teman Alan, yang ngasih tahu bahwa pendaftaran seleksi mandiri itu bentar lagi ditutup gitu. Itu ngeri banget sih Teh, asli. Kalau misalkan Alan telat gitu ya, telat dikit aja, nah kelar hidup Alan asli. Yeah. Mungkin buat kalau Alan paling pas awal masuk perkuliahannya ya Alan ya. Iya pas. Bapak itu sebelum masuk sebelum masuk kuliah itu udah ketinggalan informasi tersebut.
Kalau akhirnya Alan itu nemu informasi tentang UPI itu pas jalur masuknya ataupun tentang UPI-nya itu dari mana? Mungkin Nah, kalau informasinya. misalkan tadi kan Alun udah bilang seputar deadline-nya dari teman saya, tapi uh, saya tuh untuk prosedur yang lebih lengkapnya, nah saya selalu melihat, membaca dan menyimak konten-konten yang ada di Upigen gitu. Nah, apa Upigen itu? Upigen adalah salah satu platform untuk mengetahui informasi seputar perkuliahan di UPI, baik itu seminar-seminar, konten-konten yang menghibur, serta mendidik kita. Bahkan ada juga info-info seputar NSNPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri juga yang Alan tadi yang termasuk jalur daftar Alan masuk ke UPI gitu kan. Ya. Oh ya, kalau mungkin dari Kang Yadi sendiri akhirnya nemu informasi tentang UPI itu dari mana kalau Kang Yadi? Mungkin informasi tentang UPI bisa jadi karena UPI mungkin sudah dikenal banyak orang, dari orang lain pun aku sudah tahu ya, kalau misalkan oh di sini ada kampus yang bernama Universitas Pendidikan Indonesia. Tapi informasi selebihnya aku punya niatan kayak kalau aku mau masuk UPI berarti aku harus tahu dong apa aja yang harus aku penuhin ketika aku daftar melalui SNMPTN ataupun hal-hal lain. Yang salah satu aku follow di Instagram aku buat akses informasi tersebut itu Ubigen juga, sama kayak Kang Alan. Di Ubigen mungkin dijelasin bagaimana kita sebagai maba atau bahkan calon maba UPI proses daftarnya, teknis gimana kita harus mengisi pendaftaran tersebut, dan hal-hal lain yang mungkin memang urgent dan kita memerlukan itu sebagai media yang harus kita lakukan untuk bisa daftar sebagai mahasiswa UPI. Oke. Nah jadi guys, nah kalau mau cari informasi tentang UPI buat mahasiswa UPI-nya atau calon mahasiswa UPI-nya, boleh nih coba cek akun Upigen, karena Upigen ini pelopornya informasi buat calon mahasiswa dan juga mahasiswa UPI atau mahasiswa barunya nih, boleh dicek-cek kalau misalkan ada yang bingung. Nah, terima kasih juga buat Kang Alan sama Kang Yadi yang udah nyempatin waktunya buat ngobrol-ngobrol sama Jessie di sini, Kang ya. Terima kasih Teteh, terima kasih juga. Nah, maaf juga kalau misalkan ada salah-salah kata dari Jessie ataupun dari Kang Alan sama Kang Yadinya. Nah, untuk yang mau follow Upigen, boleh dicek di Instagram kita ada, di Line juga ada, di TikTok juga ada, di YouTube juga ada. Mungkin buat informasi lebihnya kita bakal tulis di bawah ini. Nah, untuk podcast kali ini juga cukup sampai di sini. Tungguin podcast selanjutnya yang bakal lebih menarik dengan narasumber yang berbeda juga. Maka ya, untuk kali ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk kali ini.